Pada sore hari ini kita akan belajar kepada pribadi Yusuf. Siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak daripada Yakub dan dia adalah orang yang dikasihi oleh bapaknya lebih dari saudara-saudara yang lain. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus itu masih tersembunyi di dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, di dalam perjanjian baru bahwa Yesus itu sudah lahir di dunia, dia lahir, dia mati, dia hidup dan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita di dalam hidup kita itu sudah ada Roh Kudus, berarti kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Bapa yang di surga. Amin. Setiap orang percaya diberikan Roh Kudus, Roh Allah yang besar itu diberikan di dalam setiap hidup kita. Makanya kita dikasihi oleh Bapa di surga. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita orang-orang yang dipilih dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada kehidupan daripada Yusuf yang dikasihi oleh bapaknya. Dia adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia juga dikasihi oleh Bapa yang di surga. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf sebagai orang yang dikasihi oleh bapaknya? Saudaraku, apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita kalau kita mengatakan aku ini orang yang dikasihi Bapa? Apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang dikasihi Bapa? Yang pertama yaitu Yusuf dibenci oleh semua saudaranya. Kita baca pasal yang ke-37 tetap di dalam Kejadian, pasal 37 ayat yang keempat. Kejadian 37 ya, Mulmet, ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Setelah saudara-saudaranya tahu bahwa Yusuf sangat dikasihi oleh bapaknya, maka saudara-saudaranya itu benci kepada Yusuf. Ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat yang ke-11. Lompat ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf mendapat visi daripada Tuhan. Dia bermimpi ada berkasnya dia yang tegak dan berkas saudara-saudaranya itu tunduk. Nah, saudara, ada 2 kali dia bermimpi sehingga saat dia menyampaikan visi yang daripada Tuhan, karena dia nanti akan menjadi orang yang berkuasa, orang yang terbesar di dalam satu negara, saudara. Sehingga melalui visi yang dia terima itu, ternyata saudara-saudaranya yang tidak menerima visi daripada Tuhan, dia tidak suka akan mimpi daripada Yusuf, makanya dia benci. Apakah engkau akan berkuasa atas kami? Sehingga dia tidak berlaku ramah kepada Yusuf. Dia benci, kebencian terus dipendam. Apa yang timbul? Jadi iri hati kepada Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yusuf ini orang yang taat kepada bapaknya.
Kita lihat ayat yang ke-13, tetap Kejadian 37 ayat yang ke-13. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Saudara tahu bahwa semua saudara-saudaranya tidak suka dengan Yusuf. Apa yang akan terjadi kalau mereka datang ke tempat saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba? Mungkin sesuatu yang tidak baik, mungkin sesuatu yang tidak mengenakkan hidup daripada Yusuf itu yang akan diterima. Tetapi Yusuf tidak berpikir seperti itu, karena dia seorang yang taat kepada bapaknya. Saat bapaknya memerintah kepada Yusuf untuk pergi mencari saudara-saudaranya, apa yang dia katakan? Satu kalimat, yaitu ya. Ya Bapak, aku berangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah orang yang dikasihi Bapaknya. Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi saudaraku, kalau kita mengatakan bahwa aku ini orang yang dikasihi Bapa, maka ciri-ciri orang yang dikasihi Bapa itu taat kepada Bapaknya. Apa yang diperintahkan oleh Bapaknya, kita jawab iya. Tidak ada penolakan, selalu iya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita juga taat kepada Bapa yang di surga? Apa yang Bapa katakan di dalam setiap kehidupan kita, apakah kita juga sudah mengatakan, ya aku mau? Apakah kita banyak alasan? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita belajar kepada sosok pribadi yang begitu taat kepada Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ketaatan daripada Yusuf itu menanggung resiko yang amat sangat berat. Apa resikonya? Ya dibenci oleh saudara-saudaranya tadi, saudara. Diolok-olok, dijuluki tukang mimpi, saudara. Apa lagi yang terjadi, saudara? Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-19, waktu dia datang masih dari jauh, belum mendekat, saudara-saudaranya sudah mengatakan, itu juru mimpi, tukang mimpi sudah datang. Dan dia memiliki rencana yang jahat kepada Yusuf. Apa yang dihadapi, saudara? Selain dia diolok-olok, dia disiksa oleh saudara-saudaranya. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-24, pasal yang ke-37, ayat yang ke-24, apa yang terjadi di situ, saudara? Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Saudaraku, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tahu yang namanya sumur, saudara. Kalau sumur berair dimasukkan ya pasti langsung mati. Beberapa kemudian pasti mati. Tetapi karena ini sumur yang kosong, saudara. Saudara coba renungkan sejenak. Saat Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Bagaimana caranya memasukkan? Masa akan dilempar? Di sini memang dikatakan dilempar, saudara. Nah saudaraku, mungkin langsung diikat apa dilemparkan begitu, memang tidak dijelaskan secara detail. Kalau di sini dilempar, saudara. Kalau memang benar-benar dilempar dari atas ke bawah, apa yang terjadi? Pasti babak belur. Pasti mengeluarkan darah, saudara. Pasti ada darah yang bercucuran di dalam tubuhnya. Bukankah itu suatu penyiksaan? Apakah Yusuf menolak? Apakah dia tidak akan lari dari penyiksaan itu? Dia tidak lari, saudara.
Dia dimasukkan di dalam sumur, dia diam. Dia tahu dia akan menggenapi visi yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tempat ini Ibu Gembala juga mendapat visi yang daripada Tuhan, yaitu 1000 jiwa. Dan saat ini tempat yang besar yang ada di tempat ini sudah tersedia. Saat Ibu Gembala mau mengisi dengan kursi-kursi, sudah ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kenapa? Mereka yang tidak tahu visi daripada Tuhan, tidak mengerti visi daripada Tuhan. Untuk apa? Kursi yang sudah ada belum penuh jemaatnya, kok sudah tambah kursi? Kita tidak tahu kapan digenapi visi daripada Ibu Gembala 1000 jiwa di tempat ini. Tetapi biar kita tetap memegang visi itu. Dan kalau memang itu dari Tuhan, saudara, itu akan tergenapi di tempat ini. Kita yang sudah ada di tempat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersama-sama untuk menggenapi visi 1000 jiwa di tempat ini. Mungkin saat itu sebelum gedung gereja ini dibangun, saudara, olokan-olokan dari luar, apakah bisa Ibu Lani membangun gereja? Apakah bisa gereja itu berdiri? Saat diolok-olok dengan orang luar, kita hanya diam. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Saya mendapat visi, saudara, di tempat ini ada bangunan yang besar dan di sekelilingnya ada ladang yang sudah menguning yang siap untuk dituai. Kalau memang mimpi yang saya dapat itu dari Tuhan, saya percaya visi itu juga akan digenapi di tempat ini. 1000 jiwa. Jiwa itu bukan hanya jiwa-jiwa orang dewasa. Jiwa itu juga termasuk jiwa anak-anak yang masih kecil, yang masih bayi, yang mereka ada di belakang sana, mereka yang sekolah minggu. Semuanya itu dihitung sama Tuhan. Bukan hanya jiwa-jiwa dewasa saja. Semua jiwa-jiwa yang masuk di tempat ini, itu semuanya ada hitungannya di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat visi itu belum digenapi di dalam kehidupan daripada Yusuf, Yusuf tetap bertahan. Dia tetap taat kepada bapaknya. Dia tetap mengasihi bapaknya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Bapa kita yang di surga. Apakah kita juga seperti Yusuf yang memiliki ketaatan di dalam setiap kehidupan kita? Untuk kita mau taat kepada setiap perintah daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Rencana daripada saudara-saudaranya bahwa Yusuf itu mau dibunuh, saudara. Tetapi ada satu saudaranya yang melarang supaya jangan dibunuh. Apa yang terjadi saat itu? Saudara-saudaranya mengambil 1 ekor domba, disembelih. Dan jubah Yusuf yang maha indah itu dilepas, dicelupkan ke dalam darah domba yang disembelih. Nah, saudaraku, itu adalah gambaran daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Domba yang disembelih itu gambaran daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesus mau taat kepada Bapa yang di surga sampai dia mau mati di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mau mati, saudara, saudara dan saya tidak akan selamat. Kenapa? Karena kita orang yang berdosa. Seharusnya kita yang masuk di dalam hukuman yang kekal, yaitu masuk di dalam neraka, hukuman yang kekal. Karena kita orang yang berdosa. Karena kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
mati di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang tidak berdosa, Dia mau mati di atas kayu salib, menanggung hukuman kita, saudara. Menanggung semua dosa kita. Saat kita percaya sama Yesus, dosa kita hari ini, dosa yang lampau, dosa yang akan datang, sudah beres di atas kayu salib. Sehingga kita yang percaya diberikan roh Allah yang besar tinggal di dalam hidup kita. Itu yang memimpin setiap kehidupan kita selama kita masih ada di bumi ini. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita itu dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah hidup kita itu dipimpin oleh Roh Allah yang besar? Apa hidup kita dipimpin oleh diri kita sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibat dari kebencian saudara-saudara daripada Yusuf? Akibat dari kebencian itu bisa merugikan orang lain. Selain merugikan diri kita sendiri, akibat dari kebencian itu merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan saat itu? Yaitu Yakub, ayahnya sendiri. Saat jubah Yusuf yang maha indah dicelupkan ke dalam darah domba, dibawa pulang oleh semua saudara-saudaranya, ayahnya ini berkabung. Dia menangis dan tidak mau dihibur oleh siapapun. Dia katakan, aku akan berkabung sampai aku berjumpa dengan anakku Yusuf di dunia orang mati. Saudara. Bukankah merugikan ayahnya mereka? Kebencian itu bisa berbuat bohong kepada orang lain, saudara. Akibat kebencian bisa merugikan orang lain, juga bisa berbohong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada satu cerita, si B benci sama si A begitu. Nah, si A ini sudah berkeluarga, ceritanya begitu. Karena saking bencinya, saudara, lihat si A pulang kerja, boncengan dengan cewek, saudara. Wah, jadi berita yang dikarang-karang sendiri. Loh itu loh, dia itu selingkuh, sudah punya istri, masih mau boncengan dengan cewek. Padahal itu keponakannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa itu keponakannya. Sehingga berita itu disebar dan sampailah berita itu kepada istrinya. Apa yang terjadi? Suami istri ini bertengkar, saudara. Dan diambang perceraian. Dikasih tahu sudah tidak percaya karena beritanya sudah menyebar. Padahal itu saudaranya sendiri yang dibonceng. Nah, saudara, perhatikan. Kebencian yang mendalam itu bisa merugikan orang lain, juga bisa merugikan dirinya sendiri, saudara. Nah, saudara, kalau sudah tahu bahwa dia sedang memfitnah ini, yang difitnah tahu, kalau dia marah, saudara, siapa yang rugi? Kan dia sendiri. Dia tidak dipercaya lagi kepada banyak orang. Dirinya sendiri rugi, orang lain rugi. Oleh sebab itu, saudaraku, mari jangan sampai kita menyimpan yang namanya kepahitan. Kepahitan kalau kita simpan, kita tidak mau mengampuni, itu akan berakar di dalam hati kita. Kalau sudah berakar, itu akan berbahaya untuk diri kita sendiri, juga kita berbahaya untuk orang lain. Bagaimana cerita di luar, saudara? Berita-berita yang ada di televisi, karena mereka mungkin yang tidak percaya sama Tuhan. Dengan kebencian mereka bisa membunuh, dengan kebencian mereka bisa membakar itu manusia. Dengan kebencian mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak baik sehingga bisa merugikan orang lain.
Tetapi saya percaya saudara yang ada di tempat ini, saudara yang sudah punya kasih Bapa di dalam hati kita. Kasih yang penuh dengan pengampunan tidak akan menyimpan yang namanya akar kepahitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf? Selain dia dibenci, sudah dibenci, disiksa, dan dijual, saudara. Dijual jadi budak. Kita baca pasal 37 ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini. Ini gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus sebelum mati di atas kayu salib, dia juga dijual, saudara. Yusuf juga dijual untuk jadi budak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Saudara dapat visi dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara dapat sesuatu yang daripada Tuhan, mari saudara kita kerjakan visi di dalam hidup kita. Sesuatu yang baik yang daripada Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita lakukan. Kalau kita mengatakan bahwa aku adalah orang yang dikasihi Tuhan, kok seperti ini kehidupanku? Kok rasanya Tuhan itu tinggal diam? Apakah Tuhan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupanku? Kita lihat Yusuf, saudara. Untuk menggenapi visinya, sepertinya Tuhan itu tidak tahu. Sepertinya Tuhan itu tinggal diam. Sepertinya Tuhan tidak ikut campur tangan di dalam kehidupan Yusuf. Dibiarkan dia disiksa, dibiarkan dia dihina, dibiarkan dia dijual jadi budak. Sepertinya Tuhan diam. Saat ini mungkin kita sedang punya pergumulan di dalam setiap kehidupan kita. Pergumulan apa yang saudara hadapi saat ini? Kelihatannya mungkin Tuhan kok diam. Aku sudah bertahun-tahun bergumul, kok enggak ada jawaban daripada Tuhan. Tuhan kok diam? Belum waktunya. Saat waktunya Tuhan, itu yang terindah buat kita. Amin. Saudara, belum waktunya Yusuf ditinggikan. Belum saatnya dia jadi penguasa. Visinya belum digenapi. Tetapi Yusuf tetap mau taat kepada bapaknya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, saat kita mau taat kepada Bapa di surga, iblis tidak akan tinggal diam. Begitu pula saat Yusuf mau taat kepada bapaknya, iblis juga mau tinggal diam. Dia menghadapi tantangan, rintangan di dalam hidupnya. Tetapi dia mau jalani bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin saudara, kita tidak disenangi oleh orang. Orang sedang membicarakan kita, membicarakan kejelekan-kejelekan kita. Jangan diurus, saudara. Jangan diurus, itu urusannya Tuhan. Kita tinggal diam. Tinggal diam, dekat melekat sama Tuhan. Kalau kita yang mengurus diri kita sendiri, saudara, Tuhan angkat tangan. Tetapi kalau kita diam, dekat, melekat sama Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan buat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf sebagai orang yang dikasihi oleh bapaknya? Yang kedua, Yusuf
disertai oleh Tuhan. Kita baca Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tadi Yusuf ceritanya kan dijual, dibelilah oleh Potifar, pegawai istana Firaun. Jadi Yusuf jadi budak di rumahnya Bapak Potifar, saudaraku. Karena dia disertai oleh Tuhan, kemanapun Yusuf ada, Tuhan itu ada, saudara. Kok jadi budak kalau Tuhan ada? Kok enggak jadi pegawai istana, saudara? Belum saatnya Tuhan. Dia jadi budak dan disertai oleh Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil, dan tuannya yaitu Bapak Potifar diberkati oleh Tuhan. Dan Yusuf menjadi kepercayaan daripada majikannya yaitu Bapak Potifar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata saudara, iblis tidak tinggal diam. Dia ingin mencobai Yusuf melalui istri daripada Potifar. Yusuf diajak selingkuh, diajak berbuat dosa sama istri majikannya yang begitu cantik. Tetapi Yusuf tidak mengambil kesempatan di dalam kesempitan, saudara. Dia orang yang takut akan Tuhan. Saat dosa mengintip di depan pintu, saudara, Yusuf lari meninggalkan dosa itu. Saat dia lari meninggalkan dosa, saat dia takut sama Tuhan, apakah dia dapat pujian, saudara? Apakah dia dapat sanjungan? Wah, ternyata Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan. Saya ajak berbuat dosa, dia enggak mau. Dia ini orang jujur, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Apakah dapat pujian seperti itu? Ternyata tidak. Dia malah mendapat fitnahan dari istri daripada Potifar. Saudara yang dikasihi Tuhan, katanya Tuhan beserta. Katakan Tuhan ada di pihakku, menyertai aku. Kenapa? Saat aku melakukan yang benar, Tuhan kelihatannya, saudara, kelihatannya kok tidak membela aku. Saudara, pernahkah mengalami hal yang seperti itu? Aku ini sudah bekerja dengan baik, aku ini sudah bekerja dengan jujur, aku sudah bekerja dengan sekuat tenaga. Aku tidak pernah melakukan yang salah, tetapi kenapa aku dipersalahkan? Kenapa malah aku difitnah? Kenapa malah aku dikata-katai yang tidak benar? Kenapa aku kok mengalami hal yang sulit seperti ini? Kalau kita sedang menghadapi hal yang seperti itu, apa yang kita lakukan, saudara? Mari kita tetap percaya kepada Bapa, bahwa Bapa itu adalah Bapa yang baik. Bapa di surga itu Bapa yang amat sangat baik, terlalu baik buat kita. Kebaikan Bapa, kasih Bapa yang terbesar, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, Yesus sampai mati di atas kayu salib. Itu kasih Bapa yang terbesar buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelihatannya Yusuf dibiarkan sama Tuhan sampai terseok-seok, saudara. Mungkin kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf saat ini, saudara. Kita sudah terseok-seok. Kelihatannya Tuhan diam. Tuhan tidak mau mendengar jeritan hatiku. Tuhan tidak mendengar seruan doaku. Mari kita tetap percaya bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan,
saat Yusuf mendapat fitnahan. Bukan hanya sekedar difitnah, saudara, tetapi dia dimasukkan di dalam kurungan penjara. Dia masuk di dalam penjara. Katanya aku disertai Tuhan. Katanya Tuhan bersama dengan aku. Kenapa aku harus masuk di dalam kurungan penjara? Tetapi apa yang terjadi di dalam penjara? Kita lihat pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara perhatikan, tadi di rumah Potifar dia juga disertai dan dipercayakan oleh majikannya untuk menguasai semua harta miliknya. Sekarang ada di dalam penjara, dia juga disayangi oleh kepala penjara. Yang artinya saudara, di mana Yusuf itu ditaruh oleh Tuhan, di situ Tuhan ada, Tuhan beserta. Dan orang-orang yang di sekelilingnya mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, pekerjaan apa saja yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita, mari kita percaya. Kita lakukan pekerjaan itu dengan baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan buat kita. Yang artinya di mana kita berada, Tuhan itu ada. Di mana Yusuf ada, jadi budak Tuhan ada. Ada di dalam penjara pun juga Tuhan ada. Saudara, kita percaya saat kita ada di dalam lembah kelam seperti pujian tadi, kita tetap tenang karena Tuhan ada di samping kita. Firman Tuhan katakan kita berjalan di lembah kelam. Di samping kita ada Tuhan. Yusuf ada di dalam penjara, di dalam lembah kelam. Tetapi ada siapa? Ada Tuhan yang beserta, yang ada di samping Yusuf. Di dalam penjara dia, kalau saudara baca ceritanya, dia juga ditipu saudara. Waktu mengartikan mimpi juru roti sama juru minuman itu tidak diingat lagi saudara. Katanya mau diingat tetapi dilupakan. Karena memang belum saatnya Tuhan mengangkat Yusuf. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita sedang diproses Tuhan, mari kita belajar tenang bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan keluar menjadi pemenang. Yang terakhir, apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf, orang yang dikasihi oleh Bapa? Yang ketiga, yang terakhir, Yusuf ditinggikan oleh Tuhan. Pasal 41, Kejadian 41, ayat 41 sampai 43 ya. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaianyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ayat 43. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan. Ayat 43. Ya. Kejadian 41. Ya.
Saya baca di sini Kejadian 41 ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan yang terakhir di sini dikatakan bahwa Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mesir itu adalah gambaran daripada dunia ini. Saudara, ini gambaran kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas seluruh dunia ini. Di sini Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Kalau saudara baca bahwa kelaparan itu terjadi, kelimpahan terjadi selama 7 tahun dan 7 tahun kemudian terjadi kelaparan. Semua orang minta gandum kepada Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang artinya bahwa kita semua orang yang ada di dunia ini minta berkat itu hanya kepada Yesus. Kalau di sini dikatakan semua orang akan minta gandum kepada Yusuf. Dia menguasai seluruh Mesir. Nah, saudara, itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, seandainya kalau Yusuf tidak mau keluar dari zona nyaman, kan dia orang yang dikasihi Bapa, semua saudaranya kerja di ladang, dia ada di rumah. Dia sudah dikasih jubah yang paling indah, dikasih oleh bapaknya. Kalau saudara dia tidak mau keluar dari zona nyaman, visi yang Tuhan berikan itu tidak akan digenapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia akan tinggal bersama-sama dengan bapaknya di situ. Nah, setelah itu saudara, dia kan dijual di rumah Potifar. Kalau dia tidak mau meninggalkan itu dosa dan mau mendapat fitnahan, dia akan selama-lamanya jadi budak daripada Potifar. Kita perhatikan di sini. Kelihatannya Tuhan itu diam. Kelihatannya Tuhan itu tidak mendengar mungkin seruan doa kita, saudara. Kadang-kadang kita itu minta sama Bapa itu instan. Bapa, aku berdoa untuk ini, hari ini berdoa, mungkin besok ada jawabannya. Nah, saudaraku, seandainya Yusuf tidak keluar dari rumah Potifar, dia akan jadi budak. Kalau tidak mau menerima fitnahan dan masuk ke dalam penjara, saudara, dia juga tidak akan digenapi visi yang daripada Tuhan. Dia akan menjadi orang yang berkuasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kadang-kadang kita mungkin sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita itu sudah nyaman ada di dalam satu tempat pelayanan, saudara. Tetapi saat Tuhan mau mengangkat kita, kita itu digesek, kita digosok, kita mungkin difitnah, kita mungkin tidak dihargai, kita mungkin diolok-olok dan lain sebagainya. Saudara ingat, mari kita tetap taat kepada Bapa di surga. Kita harus mau mengampuni. Saat kita diolok-olok, kita lepaskan itu pengampunan. Berapa kali Tuhan Yesus suruh mengampuni? 70 kali 7, yang artinya tidak terbatas. Firman Tuhan katakan, Bapa yang di surga mengatakan, dengarkan dia. Dengarkan perkataan Yesus. Dengarkan orang yang aku kasihi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf saat dia ada di penjara? Firaun sedang bermimpi, saudara. 2 kali Firaun bermimpi dan mereka semua ahli tukang nujum yang suka mengartikan mimpi, semuanya tidak ada yang bisa. Baru juru roti apa juru minuman itu lupa saya, itu yang ngomong sama Firaun, itu loh di dalam penjara dulu itu aku bermimpi
dia bisa mengartikan mimpiku. Dan akhirnya Yusuflah dipanggil saudara untuk mengartikan mimpi daripada Fir'aun. Arti dari mimpi itu singkat ceritanya saudara. Yusuf mengartikan bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Dan Fir'aun mau mengangkat salah satu orang supaya untuk bisa berkuasa atas negerinya, untuk mengatur semua bahan makanan yang terjadi saat kelimpahan dan kekurangan. Yusuf mungkin tidak berpikir bahwa dirinya akan diangkat, mungkin tidak berpikir saudara. Tetapi saat sampaikan kepada Fir'aun, Fir'aun katakan, siapa lagi orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan hikmat kecuali kau. Akhirnya Yusuf diangkat dan ditulis di dalam Kejadian 41 tadi saudara. Dia diangkat oleh Fir'aun menjadi orang yang berkuasa atas seluruh Mesir. Mari kita perhatikan di sini. Saat dia menjadi orang yang berkuasa atas seluruh Mesir, semua kelaparan terjadi baik di negeri Mesir maupun di negeri Kanaan, di mana tempat saudara-saudaranya yang menyakiti itu, datanglah mereka ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Saudara, kalau Yusuf ini orang yang tidak takut sama Tuhan, kalau Yusuf ini orang yang jahat, saat saudara-saudaranya datang, Yusuf tahu itu saudaranya datang. Dia akan mengatakan, usir semua saudaraku, aku benci sama mereka. Karena yang membuat aku sengsara mereka semua. Tetapi Yusuf tidak mengatakan hal yang seperti itu saudara. Dia kasih gandum semua saudara-saudaranya. Dia pulang membawa gandum dengan karung yang penuh. Dia bawa pulang, diberkati. Dia datang lagi saudara-saudaranya. Dikasih gandum lagi. Bahkan semua saudara-saudaranya dibawa ke Mesir. Karena Yusuf katakan, karena ini tahun kedua, masih ada 5 tahun lagi kelaparan. Semua saudara-saudaranya diangkutlah ke negeri Mesir. Begitu cerita, singkat ceritanya saudara. Diangkut ke negeri Mesir saudara. Dan diapakan sama Yusuf? Dikasih tempat tinggal yang terbaik saudara. Mari kita akan baca pasal 47 ayat 11 dan 12. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir di tempat yang terbaik. Perhatikan di sini, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Fir'aun. Ayat yang ke-12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Jadi semua keluarganya, saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, iparnya, keponakannya, yang jumlahnya bukan 1-2, tetapi jumlahnya 66 jiwa. Firman Tuhan katakan waktu datang di Mesir itu 70, yang 4 itu Yusuf, istri dan kedua anaknya. Jadi jumlahnya 70 dan yang ditanggung oleh Yusuf 66 jiwa saudara. Bukan 1-2 orang dibiayai, semua ditanggung oleh Yusuf. Dikasih makan oleh Yusuf. Yusuf diproses oleh Tuhan berapa tahun? Saat dia ketemu dengan saudara-saudaranya, waktu ada di padang itu umurnya 17 tahun. Tetapi saat dia diangkat jadi penguasa atas Mesir, umur Yusuf 30 tahun. Jadi 13 tahun dia diproses untuk menggenapi visi yang daripada Tuhan, bukan 1 atau 2 tahun, tetapi 13 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Mungkin saudara hari-hari ini sedang punya pergumulan yang berat. Berapa tahun saudara sudah bergumul untuk pergumulannya? 1 tahun, 2 tahun? Yusuf 13 tahun saudara. Tetap taat sama Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, pasti digenapi oleh Tuhan. Saat waktunya Tuhan digenapi. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir saudara. Dia berkuasa mengatur semua bahan makanan yang ada di Mesir. Semua orang minta kepada Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar sama Yusuf. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yusuf tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi kebencian dibalas dengan kasih, saudara. Kalau dia tidak punya kasihnya Bapa, mungkin Yusuf ya maaf ada gangguan sebentar. Saya ulang di sini, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saudaraku, kalau di dalam hidup kita itu ada kasihnya Tuhan, kasih Bapa itu ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kalau kita dijahati sama orang, mari kita belajar untuk membalas dengan kebaikan. Kalau mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita, benci mungkin melihat kita, saudara, jangan dibalas dengan kebencian. Kita balas dengan kasih. Kita doakan orang itu. Saudara, Tuhan katakan doakan musuhmu, saudara. Berkati musuhmu. Yusuf melakukan hal yang sama. Seperti yang Bapa katakan. Dia membalas kebencian dengan kasih. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhir kata daripada Yusuf kita baca. Kejadian 50 ayat 20 dan 21. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Apa yang dikatakan Yusuf? Saudara-saudaranya semua mereka-rekakan kejahatan. Tetapi Tuhan yang dia sembah itu sedang merenda kehidupan Yusuf. Mereka-rekakan yang baik. Karena Yusuf akan dipakai oleh Tuhan untuk memelihara bangsa yang besar. Bangsa Mesir yang besar. Bangsa Kanaan yang besar datang ke Mesir. Dipelihara saudara oleh Yusuf. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara orang lain mungkin melihat kehidupan kita. Mereka mungkin mereka-reka yang jahat kepada kita saudara. Gak usah kita urus saudara. Gak usah kita urus, kita biarkan saja. Kita percaya bahwa Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mereka-reka yang baik kepada kita. Mungkin orang mau berbuat jahat kepada kita. Kalau kita ini baji mata Tuhan, kalau kita ini orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu akan memelihara kita, saudara. Itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita itu taat kepada Bapa. Urusan kita itu menyenangkan Bapa. Urusan kita itu hanya menyembah kepada Dia, mengagung-agungkan nama Dia. Gak usah diurus. Kalau orang tidak suka dengan kita, gak usah diurus.
Kalau orang benci dengan kita enggak usah diurus, itu urusannya Tuhan. Bagian kita hanya taat kepada Bapa. Bagian kita hanya menyembah kepada Dia. Dia yang sudah baik buat kita. Yang seharusnya kita yang masuk di dalam hukuman kekal, tapi sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia sungguh amat sangat baik, terlalu baik buat kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan kepada Bapa di surga? Cuma taat, menyenangkan hati Dia, menyembah Dia, mengagung-agungkan nama Tuhan. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan sampai di sini menjadi berkat buat setiap kita. Saya persilahkan pemain musik WL Singer. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau hidup kami ini, hidup yang dikasihi oleh Bapa, kami tahu bahwa kasih-Mu yang terbesar. Saat Bapa memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, sampai mati di atas kayu salib, yang sudah menanggung semua dosa kami, yang sudah menanggung semua penyakit kami juga. Oleh bilur-bilurnya kami yang sakit mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang terbesar. Kami mau belajar kepada sosok Yusuf, orang yang dikasihi oleh Bapa. Dia orang yang taat kepada Bapa, dia orang yang takut akan Engkau, dia yang tidak mau melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sekalipun di dalam kehidupannya kelihatannya menderita, sengsara, dihina, difitnah, tetapi dia tetap percaya kepada Engkau. Dia tetap menjalani apa yang menjadi perintah daripada Bapaknya. Dan biarlah pada sore hari ini kami yang sudah mendengar akan firman-Mu Tuhan, kami mau belajar taat kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin orang tidak suka dengan kami, mungkin orang memfitnah hidup kami, mungkin orang tidak memperhatikan, mencemooh, tidak menghargai, tetapi kami percaya bahwa Bapa yang di surga sangat mengasihi kami. Dan semuanya itu biar menjadi urusan daripada Bapa. Yang terpenting kami mau belajar taat kepada Engkau sampai dengan akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan ini adalah pembangunan gereja. Mari kita mau mengambil bagian yang terbaik bagi Tuhan untuk kelancaran dan penyelesaian tahap pembangunan kita di tempat ini. Sambil saudara mempersiapkannya, mari kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati hamba yang sudah menyampaikannya. Kami semua yang mendengar, kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berikan persembahan untuk membantu pembangunan gereja kami di tempat ini. Karena masih ada ruangan-ruangan yang sementara dalam tahap penyelesaian. Biarlah Tuhan mencukupkan semuanya apa yang menjadi kebutuhan di tempat ini Tuhan. Pakai setiap kami untuk bisa menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil saudara memberikan persembahan, kita akan mendengarkan berita sepekan. Malam hari ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang dapat berjumpa dengan saudara pada ibadah hari ini. Bersama saya Gianina, dan inilah pasukan gereja kita minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah raya minggu depan akan kembali dilaksanakan 2 kali, pada pukul 6 pagi dan 5 sore. Mari kembali hadir dan rasakan hadirat Tuhan. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan setiap minggu pukul 6 pagi, 9 pagi, dan 5 sore. Mari bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan sejak dini.
Doa pembangunan gedung gereja dilaksanakan setiap Senin pukul 5.30 pagi dan Jumat pukul 12 siang, tepat di gereja. Ibadah Selasa Pujian Penyembahan minggu ini diliburkan dan akan diadakan kembali minggu depan. Ibadah wanita Betani diadakan setiap hari Kamis jam 5 sore bertempat di main hall gereja. Ibadah pria Betani diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah usia emas diadakan hari Jumat tanggal 27 Maret pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Pendeta Evi Novianti STH bertempat di main hall gereja. Halo Youters, yuk hadir dalam ibadah hits setiap hari Sabtu jam 5 sore bertempat di main hall gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut merupakan perkembangan pembangunan gereja kita. Gereja kita minggu ini sedang dalam tahap pemasangan plafon ruangan lantai 3, serta persiapan pemasangan pintu ruangan ibadah lantai 3. Puji Tuhan, persembahan untuk bagian pagar depan telah tercukupi dengan total 300 paket atau senilai 45 juta rupiah. Dengan demikian, persembahan untuk kebutuhan ini telah ditutup. Pembangunan gereja kita selanjutnya memasuki tahap pemasangan keramik dinding nampak depan gedung gereja yang membutuhkan 700 paket dengan harga Rp150.000 per paketnya. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disalurkan untuk kebutuhan ini. Melalui persembahan yang telah disalurkan, kini telah terkumpul 14 paket dan gereja kita masih membutuhkan 686 paket. Persembahan kebutuhan ini dapat disalurkan melalui rekening BCA berikut ini dengan menuliskan pesan persembahan keramik dinding gedung. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berbagi kepada pekerja proyek pembangunan gedung gereja. Bagi jemaat yang ingin turut berbagi berkat makanan atau minuman, dapat menghubungi sekretariat gereja melalui nomor yang tertera di layar. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang telah memberikan persembahan pembangunan gedung gereja melalui kantong persembahan, kris, maupun transfer. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan pembangunan, dapat menyalurkan melalui kotak persembahan pembangunan, kris, ataupun transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar dengan menuliskan pesan persembahan pembangunan gedung gereja. Puji Tuhan, pada hari Sabtu 14 Maret 2026, tim Diakonia Gereja telah melakukan berbagi berkat kebenaran untuk para tukang. Kiranya gereja kita dapat terus menjadi berkat untuk sesama. Setelah ibadah, di luar ruangan ibadah tersedia booth yang menjual makanan, jajanan, dan minuman. Jemaat dapat membelinya dan keuntungan penjualan ini akan disalurkan untuk pembangunan gedung gereja kita. Informasi lebih lanjut terkait kegiatan, pelayanan, konseling maupun pembangunan gereja dapat menghubungi kontak informasi yang tersedia di layar. Demikian warta sepekan Gereja Betani House of Restoration minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kalau ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan Tuhan tetap terus menyertai dan memberkati kita semuanya. Kita akan menutup ibadah kita sore hari ini sejemut, kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita sore hari ini. Puji Tuhan, percaya bahwa sepanjang minggu berjalan ini kita ada dalam perlindungan, dalam pertolongan Tuhan, di dalam mujizatnya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Masalahku masih
Terima kasih buat kehadiran-Mu pada saat malam hari ini. Kau yang memimpin di dalam ibadah dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Dan kami percaya semua yang hadir di tempat ini tidak ada satu orang pun yang kelewatan, semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami dimanapun beliau berada. Tuhan tetap menyertai, melindungi dan memberkati seluruh keluarga, anak cucu, menantunya juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang hari ini sedang berlibur di luar kota, dimanapun mereka berada, yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan tetap menyertai, melindungi dan memberkati mereka, sehingga minggu depan mereka boleh kembali datang beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Dan kami percayakan hidup seluruh jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka semua ya Tuhan. Tuhan tetap melindungi, menyertai dan memberkati. Kami terus berdoa untuk kelangsungan pembangunan gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai pembangunan di tempat ini, Tuhan juga yang akan menyelesaikan sampai pembangunan ini selesai dengan sempurna ya Bapa. Karena kami tahu bahwa Engkau yang punya rencana, Engkau yang punya keinginan bahwa rumah-Mu berdiri di tempat ini Bapa. Dan jika tempat yang besar yang sudah Tuhan sediakan buat kami, biar tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah visi misi daripada Ibu Gembala kami 1000 jiwa boleh digenapi di tempat ini ya Tuhan. Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, untuk menjadi sinar terang-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini, boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tukang yang bekerja, jika saat ini mereka sedang berlibur juga Tuhan tetap memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, sehingga nanti boleh masuk kerja kembali, boleh meneruskan pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada Engkau. Seluruh panitia pembangunan gereja juga diberkati oleh Tuhan. Biar mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, dan biar hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Engkau memberkati mereka satu persatu, mereka yang sudah berjerih lelah untuk pekerjaan-Mu, melayani pribadi-Mu, melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada mereka. Tuhan senantiasa mencurahkan berkat yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hanya menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah, mereka yang tidak bisa beribadah, mereka yang sedang sakit, Tuhan hadir atas mereka. Tuhan menjamah, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh menjadi sehat, kuat, boleh mendapat kesembuhan yang sempurna yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau terus berkarya di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi terang Kristus. Dunia boleh melihat, dunia yang gelap itu boleh melihat sinar terang Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan meninggalkan rumah Tuhan. Kita akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar tangan Tuhan terus menopang kepada setiap kami. Tuhan, saat kita keluar dari tempat ini, Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar buat kami. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita terus melimpah-limpah. Tuhan melindungi kita semua.
memberkati apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang penuh yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.